Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 103, semua sudah hafal. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, Allah bersumpah, semua manusia itu rugi. Kenapa Allah mengatakan semua manusia itu rugi? Memang pada kenyataannya hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, umur kita banyak dihabiskan kemana? Pasti jawabannya kita lebih banyak fokus kepada dunia daripada akhirat. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Beruntung di sini apa? Bertambahnya harta, naiknya jabatan, kedudukan tinggi, kebun makin banyak, pintu kontrakan bertambah. Bukan. Itu casing, itu topeng. Casing dan topeng ini udah dibawa mati, Pak. Apa yang dikatakan Rasulullah? Qad aflaha man aslama. Sangat beruntung kalian itu sebagai umat Islam. Jadi keberuntungan kita ini adalah kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh Allah sebagai aslam, selamat. Pengertian selamat ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi standar orang yang beruntung itu bukan dilihat dari casing dunia, tapi keyakinan kita kepada Allah meningkat atau tidak. Amalan soleh kita bertambah atau tidak. Kesabaran kita meningkat atau tidak. Rasa syukur kita bertambah atau tidak. Rasa ridho kita ini bertambah atau tidak. Maka Allah mengatakan illal lazina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman ini apa maksudnya? Keyakinan. Karena ada orang tahu belum tentu yakin. Ada orang yang percaya belum tentu yakin. Maka tanya pada diri kita nih, tahun 2023 ini apa yang sudah aku dapat? Sholat kita ini makin khusyuk atau makin kacau? Sedekah kita ini makin banyak atau makin sedikit? Kesabaran kita ini meningkat atau menurun? Rasa syukur kita meningkat atau menurun? Akhlak kita ini makin baik atau makin buruk? Nah itu tanya itu pada diri. Kita tahu siapa kita. Kita tahu apa yang kita perbuat. Kita tahu dosa apa yang pernah kita lakukan. Maksiat apa yang pernah kita lakukan. Aib apa yang kita sembunyikan. Semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada yang luput dari tatapan Allah. Semuanya disaksikan oleh Allah. Nah, di mana kita untuk menambahkan keyakinan kita supaya kita itu makin yakin ke Allah? Salah satunya adalah sering hadir di majelis zikir dan sering hadir di majelis taklim. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Beda. Hanya orang-orang yang berpikir saja yang mau menerima pelajaran.
Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berpikir saja, yang punya akal saja, yang mau menerima kebenaran. Kata Nabi, iza marartu riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, jika engkau melihat ada taman sorga di dunia ini, mampiri. Fakila man riyadul jannah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah taman sorga itu ya Rasulullah? Qala majalisu ilmi. Kata Nabi, taman sorga itu adalah majelis ilmu. Nanti kalau kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ketemu sama Rasulullah. Hei Pak Edi, apa kabar? Kata Pak Edi, ya Rasulullah, untuk sementara sehat. Kau waktu di dunia sering hadir dak di taman sorgaku? Lah baik ya Rasulullah, aku sering hadir. Lewat masuk surga gitu. Ditanya Darto, waktu di dunia kau sering hadir tak di majelis taman sorgaku di dunia? Tidak pernah. Minggir. Tidak lewat, minggir. Oke. Logikanya kita, bagaimana kita bisa masuk sorga beneran di sana? Ada taman sorga di dunia, tidak pernah hadir. Hadirnya kita di majelis ilmu ini meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Tidak dituntut harus hafal Quran, tidak dituntut harus hafal hadis, tidak dituntut semua segala macam pelajaran harus masuk di hati. Hadirnya pun itu dicatat nama kita oleh Allah. La yaqudu qaumu yazzakkarunallah. Tidak ada suatu kaum yang duduk bermajelis selain mengingat Allah, illa khafat alaihi malaikatu, kecuali dia diberikan perlindungan oleh malaikat. Wa khasyahumur rahma, kemudian Allah berikan rahmat kepadanya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diberikan ketenangan di hatinya. Wa zakarahumullah fima indah, dan namanya disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat. Jadi walaupun mursyid yang ngajar itu tidak hafal dengan nama, tapi Allah sebut nama kita di depan para malaikat, diabsen oleh Allah. Walaupun kita di dunia ini tidak banyak orang kenal kita, tapi penduduk langit sudah kenal sama kita. Nanti kalau mati bukan cuma manusia Pak nyolatkan kita nih. Orang yang rajin di majelis taklim itu para malaikat itu menyolatkan kita.